Di sini saya akan membuat program entry data form transaksi. Untuk menampilkan tampilan layoutnya, kita mempunyai faktur, NID, nama, alamat, tanggal, dan telepon. Di sini untuk membuatnya kita menggunakan label. Dan pada masing-masing label kita mempunyai text box untuk pengisian pada masing-masing label tersebut. Dan pada masing-masing text box ini terdapat source code-nya. Kita lihat untuk yang pertama pada text box faktur, ketika dia di enter atau ASCII-nya 13, maka dia akan melakukan pengecekan faktur. Jika dia sudah ada, maka dia akan menampilkan pesan bahwa nomor fakturnya sudah ada. Tetapi jika tidak, maka dia akan di-set. Selanjutnya pada NID. Pada text box NID ini merupakan key bagi pengentrian otomatis data customer-nya berupa nama, alamat, serta teleponnya. Di sini ketika kita mengenter atau dengan ASCII 13, maka secara otomatis akan tampil nama, alamat, serta teleponnya. Jika dia tidak terdaftar pada NID yang di entry sebelumnya, maka dia akan menampilkan pesan bahwa data tidak ada di master customer. Untuk nama, alamat, ini karena ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia akan mengikut secara otomatis dengan NID. Selanjutnya kita punya frame yang berisi dengan label-label. Untuk label yang pertama berisi nomor dan STNK, kendaraan, tarif, diskon, serta bayar. Pada masing-masing label kita isi dengan text box sama dengan seperti yang di atas ini. Bedanya, label yang text box yang ini menggunakan array untuk pengisian datanya untuk tiap-tiap labelnya. Selanjutnya kita punya frame lagi untuk penampilan dari PPN, potongan, serta jumlah bayar. Untuk PPN, kita terdapat source code seperti ini. Penghitungan PPN secara visualnya biasanya. Begitupun dengan potongan. Maka jumlah bayar akan tampil secara otomatis. Jumlah bayar berapa yang harus dibayar oleh customer. Selanjutnya, untuk menampilkan keseluruhan data yang kita isi ini, kita menggunakan data grid. Data grid ini berisi nomor faktur, tanggal, NID, nama, alamat, STNK, kendaraan, tarif, serta diskon. Dan tentunya kita harus mengkoneksikan semua ini dengan database-nya menggunakan ADODC untuk masing-masing tabelnya. Nah, untuk fungsi-fungsinya kita mempunyai simpan, koreksi, hapus, serta cetak. Untuk simpan digunakan untuk menyimpan data yang kita enterikan. Di sini merupakan source code dari simpan. Untuk penyimpanan ini dibagi atas dua seperti yang tadi, yaitu pertama untuk fakturnya, pengecekannya, penambahan nomor faktur ini. Tapi ketika nomor fakturnya sudah ada, maka akan muncul message cek nomor faktur bahwa faktur itu sudah ada. Dan untuk menyimpan data ke tabel transaksi, kita menggunakan coding yang ini.
seperti yang saya bilang tadi bahwa pengisian text box pada frame yang berisi label tadi terdapat array 1 sampai 3. Maka transaksi jika memenuhi, maka transaksi ini akan ditampilkan. Dan terlihat bahwa tanda seru, diskon, STNK, dan tarif ini merupakan milik dari CB ini. Sedangkan yang penamaan yang kita buat pada sheet tadi. Sedangkan ini penamaan dari database yang kita buat pada akses. Setelah itu data akan diupdate dan akan menampilkan pesan bahwa data tersimpan. Nah, selanjutnya langsung saja kita tes uji coba transaksinya. Kita pilih transaksi. NID yang kita pilih adalah NID yang telah kita entry sebelumnya. Saya pilih NID 3. Kita klik enter, maka akan secara otomatis menampilkan data dari customer yang sebelumnya kita entrykan. Kita beri nomor fakturnya 100. Begitupun dengan STNK, sama seperti NID yang akan menampilkan secara otomatis data kendaraan yang kita entrykan di 1, 2, 3. Kita pilih enter. Honda 10.005. Dan di sini PPA-nya kosong, potongannya kosong, jumlah bayarnya 95.000. Kita simpan. Data tersimpan. Kita pilih OK. Maka akan tampil pada data grid di sini. Terlihat bahwa nomor faktur, tanggal, NID, nama, alamat, STNK, kendaraan, tarif, serta diskon sesuai dengan apa yang kita entrykan dengan tadi. Baik, terima kasih sebelumnya. Semoga ini bermanfaat.